Ayolah kita bela negara kita, jangan sampai apa namanya negara kita direbut sama mereka. Mereka tuh nggak punya negara. Berusaha menguasai Indonesia ini. Indonesia itu tanah waliullah, Gemah Ripah Lojinawi. Isinya dunia kita ini, Indonesia ini banyak banget. Mereka itu ingin apa? Mencakup, mau menguasai semua isi bumi kita. Peta peta Sik, sik, sik. peta Sehat Mbak Indonesia Rini. dan oh iya monggo Sehat, Gus Doni, monggo. Pun sehat salah Pak Ya, Putrek. Mbak Rini. Saya Iya. saya sudah kenal Mbak Rini ini 1 tahun lebih lah dulu awal-awal bahas polemik nasab beliaunya ini. Iya, Ya udah di lama sana kan Pak sebutannya kan Alkemi. Mas Pak oh Alkemi ya, dulu lu kita jenengan di juga Bang Raden tuh loh. iya, Di apa Gus Raden? iya dulu di Bang Raden awal-awal kan ya. Mm-mm. Dan itu kan jenengan nyebut bahwa sebutan bagi Ba'alawi itu apa? Eh, Askenazi. ya Askenazi ya sebutannya ya. Askenazi. Mereka tuh tidak punya Kalau dia negara, mah tidak ini. punya agama. Berarti ketika golongan Ba'alawi Nazi ini kitab-kitab mereka itu terinspirasi dan terhubung dengan Helenisme dan Illuminati itu benar ya? Betul, Wah itu loh betul, Gus Kemi. Kok sampai betul. tak bilangin sampai ketawa-ketawa. Itu siapa? eh Bang Acong, siapa namanya? Pandito Acong itu banyak yang benar-benar bagus. Itu apa namanya? Politiknya juga masuk. Se, eh Lintas agamanya juga masuk. Jadi Bang Acong itu se, benar-benar aku ngikutin sebentar Bang ya. Acong. Heeh. Ini menyambung yang tadi terkait di dalam bukunya Ridwan Zaidi pula itu dikatakan bahwa apa namanya mereka membuat sekte setan juga di sini, sekte setan di Indonesia. Namanya? Namanya apa tuh? Lupa saya namanya, nanti tak buka lagi. Tak buka Soalnya lagi. Kemarin gini, itu baru dapat ceritanya kan saya mendapatkan baru pulang ke rumah ya kan di rumah ibu kan saya ada buku-buku banyak kan lupa di situ tuh di perpustakaan rumah itu ada buku itu lalu tak baca lagi oh iya oh iya oh iya gitu akhirnya ketemu semua termasuk pembahasan terkait Pekojan dan Moro terkait arka apa arkahan arkahan apa ya istilahnya pembahasan ya itu yang Arkar, dari kayak Arkarhan. nah itu ada semua di buku itu gitu. Ya, soalnya gini loh, Mbak Rini ya, saya minta Iya, pendapat dengan, tapi ini sudah saya ungkap di kawan-kawan, entah kawan-kawan mempelajari atau tidak. Soalnya gini, ketika saya mendengar kata kitab Jauharus Safaf dari Gus Kemi dan Syahrul Ainiyah itu dari Syekh Mazen pertama kali, saya ini langsung mengartikan secara lafaz. Jauharus Safaf itu berarti permata bening yang berbentuk prisma. Kok saya itu langsung teringat dulu masa muda saya SMA itu mempelajari tentang satanik dan satanikos ya. Illuminati ya tentang satanik Satanik ya. yang dari Kristen itu yang Betul. kemudian berhubung dengan musik-musik underground dan kemudian itu kan terhubung ke atasnya itu ke Helenisme Yunani toh. Betul. Nah, itu ketika saya pelajari itu dulu di SMA, akhirnya ketika mendengar Jauharus Safaf dan Syarhul Ainiyah, loh, arti nama dua kitab ini kok mirip dengan lambang daripada satanik. Contoh, Jauharus Safaf itu adalah permata bening yang berbentuk prisma. Itu persis lambangnya Helenisme, iya kan? Mm-mm. Nah, Betul. itu yang pertama. Yang kedua, Syarhul Ainiyah. Syarhul ini maknanya anggap aja penjelasan. Ainiyah itu pengikut mata satu. Pengikut Karena Ainun itu satu. Kalau Ainiyah nisbat seperti itu berarti mata satu. mata satu iya. Nah, itu secara lafaz saja. Tapi entah itu disadari atau tidak, isi daripada Jauharus Safaf dan Syarhul Ainiyah itu substansinya itu sama dengan Helenisme dan Illuminati. Itu sudah pernah saya omongkan dan si Bang Nah, RP Surya 16 itu tak suruh coba pelajari. Ternyata, kok nah begini ya? dua kitab inilah yang menjadi rujukan utama hurufat-hurufat mereka ya. Jauharus Safaf ini ya. UI kitab induk mereka. Karena misalkan Al-Ghuror dan sebagainya itu mengambil kisah-kisah yang dari situ lalu dikembangkan lagi gitu. Di kitab-kitab yang lain juga mengambil dari situ. Gitu. Katakanlah kitab induk lah ya gitu. Betul Pak Alkemi. Makanya itu kan sebenarnya
terkait sejarah dunia juga ini mereka pada di Indonesia nih. Banyak banget di Indonesia ini Yahudi Askenazi itu. Dulu kan kita masih manggilnya Yahudi. Cuman orang Yahudi yang asli, Yahudi yang murni, Yahudi tidak mau juga. Karena udah dirusak juga sama Askenazi ini gitu loh. Nah, Yang di perbatasan Rusia juga udah diusir. Di Yunani pun udah pecah, udah nggak ada sekarang Askenazi itu. Sekarang di Yunani itu agama mereka ortodok. Jadi bukan itu lagi. Jadi itu sekarang di Indonesia ini di urutan yang kedua dari Israel. Makanya Indonesia ini menjadi target mafia-mafia politik, mafia-mafia sedunia. Ini sekarang Indonesia dalam bahaya ini. makanya Makanya Pak, begini berani Pak Rini, ngancam kita ya. mohon izin Pak Rini. Pertanyaannya begini Pak Rini. Apakah dari katakan ada sudah 4 juta yang terdata ini, apakah mereka semua ini menyadari dengan keyakinan mereka yang sebenarnya seperti itu, ataukah hanya kalangan mereka tertentu yang tahu gitu loh? sebenarnya mereka udah paham yang ditugaskan pada mereka. Mereka tuh punya tugas masing-masing loh. Ada yang memecah belah, ada yang pro, ada yang kontra. Itu mereka udah paham. Cuman mereka tidak mau mengakui karena mereka mau menduduki negara kita gitu loh. Karena sekarang kan yang di Israel itu yang mau menduduki Palestina itu kan nggak selesai juga. Ini kita itu udah kan mereka juga udah mengeluarkan kalau kita mau dipalestinkan. Ini sudah sekarang ini udah politik dunia sudah ngumpul ini nih. Jangan sampai kayak zaman Gaddafi. Saya maksud Israel sudah berani mengancam Indonesia kan di situ yang saya maksud. Iya lah. Yang di sini nih semua dari Israel. Yang siapa itu Habib siapa yang diperintah sama si Habib Lutfi untuk ini kuburan itu kan orang Israel itu bukan orang Islam itu. Yang mana Itu yang Patenasia tuh, ketua Patenasia Habib Hani itu Hani, si Hani itu kan sempat viral ketika diwawancara itu di YouTube kan, dia itu sempat melecehkan orang Palestina. Jadi ketika ada yang netizen yang menanyakan kan live waktu itu kan ditanyakan bagaimana dengan kondisi rakyat Palestina sekarang, sampean pro yang mana? Jawaban dia itu ya jelas dia dukung Israel, dia nggak suka orang Palestina. Alasannya keteknya bau kecut begitu. Akhirnya dibully banyak orang itu. Itu kan dari sana Pak Yai. Itu tuh orang sana, orang Yahudi Askenazi yang di Israel dibawa ke sini gitu. Banyak loh yang dari Israel dibawa ke sini. Makanya gimana tata cara si negara ini loh kok bisa keluar masuk Askenazi masuk ke sini sampai sekarang itu si Bangladesh dibawa ke sini, itu Rohingya itu mereka yang bawa ke sini. Indonesia ini sudah ya Allah amburadul ini. Ini benar-benar sudah di titik puncak, jangan sampai kayak Gaddafi. Makanya nanti misalnya RUU TNI ini kembali ke dua fungsi ABRI, dua fungsi TNI, Anda setuju nggak berarti? Kalau saya kok mendukung si ABRI, soalnya ABRI itu benar-benar senjata kita Indonesia gitu loh. Oh ya. Kalau ABRI ditimpangke, kita akan lemah. Soalnya ini loh, si politik dunia itu sudah ngancam Pak Prabowo kalau nggak dilengsarkan mau dibunuh gitu loh. Ini sudah bocor ini. Ya sudah, kalau gitu saya sepakat sama jenengan. Itu aja. Sepakat kan suara langit, tapi udah disahkan. Mereka itu sudah tahu dan memang mengamati transisi politik yang terjadi sekarang. Ini kan transisi politik dari kekuasaan sipil ke militer. Makanya mereka ini, tokoh-tokoh mereka ini merapat ke militer semua. Jadi itu memang harus jadi antisipasi teman-teman ketika kita bernarasi ini. Jangan sampai kita ini menabrak kepentingan pemerintah, itu yang paling penting. Saya kira itu. Betul. Jangan karena ini Pak Prabowo ini benar-benar mau membersihkan negara kita. Ini sudah banyak banget loh Indonesia ini udah benalu parasitnya udah mereka di dunia ini. Mereka itu masuk ya kan ketika liputan Tempo tahun berapa itu? Tahun 80 atau 90 tuh. Itu masuk melalui Lions Club dan juga yang satu lagi sama klub Rotary Club. Nah, dia ketika dianggap sebagai utusan dari Yahudi internasional, dia langsung membeli klasifikasi si perempuan ini yang namanya mirip orang Islam. Mirip orang Islam, Rahman, akhirnya Rahman. Tapi perempuan ini. Nah, nama akhirnya Rahman. Oh iya, yang depannya itu. Nah, itu memberi konfirmasi. Jadi dia melalui bantuan sosial itu untuk
agar tidak terdeteksi secara langsung gitu. Saya sendiri pernah satu kali diundang ya oleh Lions Club ini di Surabaya. Kiai saya yang diundang maksud saya untuk ngisi di satu hotel di Surabaya. Kalau tidak salah dulu itu di Sheraton atau apa itu hotelnya, lupa saya ya, di Surabaya pokoknya. Itu lucu sekali. Acaranya adalah maulidan, tetapi ketika lampu mati semua, ini pas pra acara ya, lampu itu mati semua, jebret. Tiba-tiba yang keluar adalah tarian telanjang padang pasir. Aduh, aku waktu itu masih muda ya, tapi tetap pura-pura khusyuk ya. Belly dance tuh ya. Iya, ya Ya. semacam itu. Nah, Iya, terus apa hubungannya dengan ternyata yang menarik itu Bangladesh itu dikirim juga ke sini tuh. Bangladesh terus yang jadi mereka itu pintar sekali menyusupkan. Bahkan saya ada data awalnya itu 12 orang dikirim ke sini tuh. 12 sampai ratusan orang di sini termasuk ketika mereka terpepet termasuk mbahnya, ibunya Dani Ahmad Dhani itu kan Madani. perempuan Itu Yahudi. kan Pakistan, toh, maaf. Itu Pakistan kan, bukan Bangladesh. Ya, ada dari berbagai Mbak. Bukan Pakistan dia, bukan Pakistan, bukan. Jerman, dia Jerman, keturunan Jerman. Nah, di situ ternyata untuk berkamuflase itu dia menikah penggede-penggede terutama jenderal-jenderal atau orang-orang yang tersohor di Indonesia begitu untuk berkamuflase. Lalu yang menarik bagi saya itu terkait itu apa namanya satanik tadi. Benar itu ternyata yang dikatakan siapa? Suara langit, yang dikatakan suara langit. Benar itu. Dan itu masuk dalam buku ini, Memburu Yahudi di Indonesia itu. Pak, makanya begini, ketika Pak Karno menerima Hitler, yang anu kan Hitler itu sangat belet, sangat suka dengan SI yang didirikan oleh Saman Hudi. Tetapi setelah 1912 itu kan yang Memegang Cokro Aminoto. Kenapa dia melalui perdagangan? Karena Yahudi ini yang dibawa VOC kan VOC Yahudi Inggris kan gitu loh. Nah, ini melalui perdagangan banyak dia itu. Termasuk penjual kacamata yang ada di Jakarta. Bahkan data-datanya lengkap itu terkait penjual kacamata yang dulu dan sebagainya. Begitu. Ya, kalau saya tambahi Gus Kemi, kalau kita tadi menyangkut si Dani itu, memang sekitar tahun 2010-an itu kan si Dani ini kan pernah kena kasus persekusi ketika dia di albumnya itu menampilkan logo tulisan kaligrafi yang di situ sepertinya pakai hot maski ya, kota-kota itu hot maski. Nah, itu kan menariknya di sini itu pembahasannya Saman Hudi. Itu kan seperti injak lalu minta perlindungan Gus Dur saat itu kan. Lah ketika itu viral, itu memang netizen saat itu kan belum semasif sekarang. Itu banyak ditampilkan logo-logo segitiga mata satu itu memang sering dipakai oleh si Dani ini itu dulu. Akhirnya ketika mau dipersekusi dia berlindung di Gus Dur saat itu. Nah, kalau narasinya seperti tadi memang nggak mustahil itu masuk akal gitu loh. Oke, lanjut Gus. Pertanyaannya begini, kenapa ketika Ahok digulingkan karena menghinakan Islam, kenapa kok Dani berkumpul dengan Habib Rizik? Coba kenapa? Padahal sebelum itu Dani diserang habis-habisan oleh Habib Rizik. Kenapa coba? Itu dibahas pula oleh siapa? Oleh Ridwan Saidi. Sudah dibahas tahun 90 berapa itu terbitan bukunya. Karena sebenarnya untuk mengangkat Habib Rizik, menyoroti Dani itu tujuannya hanya untuk mengangkat Habib Rizik. Namanya, makanya nama Habib Rizik pada waktu itu langsung moncer gitu. Lah setelah ada pelecehan yang dilakukan oleh siapa namanya Ahok, Dani berkumpul ketika diwawancarai apa? Nah, ketika diwawancarai katanya, ya saya karena lebih tahu terkait penghinaan terhadap Islam begitu. Ya mereka memang strateginya kalau kita katakan mereka ini kaum terbelakang yang murni mencari penghidupan dari keterbelakangan di Tarim ke sini dibawa untuk mencari penghidupan, sepertinya itu sangat kerdil gitu. Ada yang jauh lebih besar dari itu. Iya, yang perlu dianalisis lagi adalah
Yang perlu dianalisis lagi adalah kenapa Habib Rizik memilih Megamendung kebun teh itu, sedangkan di samping dari Megamendung pas itu adalah makamnya pemburu Yahudi. Lalu dia membuat makam di situ di Megamendung, komplek pemakaman. Di antaranya adalah korban KM 50. Apa tujuannya coba? Nah, itu bisa dibaca itu. Berarti memang sudah positif ya pemakamannya korban KM 50 itu di Megamendung ya, Gus? Iya, loh itu Nah, sudah ya, bukan rahasia ya, jadi lagi itu. begini, kemarin dulu kan saya sempat menarasikan kan sebelum di Bennett itu kan begini, jadi KDM ini harus hati-hati karena apa yang terjadi di Megamendung, kalau memang makamnya ada di situ, itu nanti akan terjadi ya mirip seperti yang terjadi di Priok. Jadi pengklaiman tanah itu salah satu penguatannya yang memakai apa namanya fasilitas makam. Makam. Iya, nanti akan dibenturkan dengan kepentingan apa namanya girohnya teman-temannya yang meninggal itu, sama kayak di mana Mbah Priok itu kan dulu seperti itu. Jadi memang harus hati-hati karena nanti kan ketika katakanlah ada penggusuran itu nanti riskan dibenturkan dengan masa yang masih militan untuk melindungi makam itu begitu loh. Karena gini logikanya kan nggak masuk akal. Kenapa kok dimakamkan di sana? Sebenarnya di sana kan tanah HGU. Itu bukan untuk pemakaman. Sedangkan yang meninggal ini kan sudah punya rumah masing-masing, punya kampung halaman. Tetapi kenapa kok dimakamkan di situ? Nah, salah satu analisa saya ya memang tujuannya untuk pengklaiman itu. Mau lanjut. Kalau saya sih begini ya, saudara sekalian ya. Saya mungkin kita agak berbeda ya dalam konteks narasi terkait dengan polemik nasab ini. Lalu kita tarik ke sana kemari itu kok saya agak sedikit berbeda pandangan gitu. Yang saya pahami terkait dengan Mbak Alawi ini, mereka itu hanya menggunakan taktik strategi divide or impera yang selama ini yang kita tahu itu dikembangkan oleh Belanda. Nah, strategi itu sangat terbaca ketika bagaimana penaklukan Aceh yang dimulai oleh Senok Horgronya. Senok Horgronya itu kan menaklukkan Aceh itu bukan karena perang awalnya. Justru perang itu membuat Senok Horgronya itu kecewa. Strategi yang mereka lakukan itu hanya memecah belah. Bagaimana kesultanan mereka benturkan dengan kiai gitu kan. Karena yang diketahui di Indonesia ini adalah yang militansi yang terkuat itu adalah kiai yang memiliki laskar-laskar yang memang paham terhadap jihad itu. Nah, sekarang kalau yang saya lihat gitu kan, itu strategi itu yang mereka pakai gitu. Bagaimana sekarang menggantikan posisi kiai itu dengan ulama-ulama dari mereka. Sehingga pada akhirnya ulama itu pelan-pelan akan disisihkan gitu. Dan santri-santrinya itu akan mengikuti mereka. Makanya mereka sebar itu di Pulau Jawa, di Sumatera, semua mereka sebar. Ya, pelan-pelan itu mengambil alih kepemimpinan kiai. Kenapa? Apa yang dibaca oleh yang disampaikan oleh Habib Rizik terkait dengan apa namanya itu peta ya. Dalam hal ini kekuatan. Ada Islam moderat, ada Islam tradisional, Islam liberal, itu dia udah bisa baca. Nah, itu yang saya lihat ya. Karena memang kalaulah mereka ini bekerja sama dengan pihak luar, yaitu hanya minta dukungan. Pada dasarnya mereka sendiri itu yang memiliki tujuan. Salah satunya itu sangat terpetakan ketika mereka ingin menggunakan apa namanya itu kekhalifahan itu sebagai fondasi bernegara gitu kan. Ya tujuannya hanya untuk itu, kekuasaan. Lanjut dulu. Oke, Bang Deze, itu kan gerakan yang ada di dalam negara kita. Jadi mereka itu menggerakkan apa di dalam keagamaan. Mereka akan menyerobot masyarakat Indonesia dengan doktrin-doktrin dari keagamaan. Tapi dalam kepolitikan, coba sadarin deh, zaman Ibu Megawati itu mulai ada militer-militer yang masuk di kepemerintahan gitu loh. Itu di dalam politiknya di situ. Yaitu kaum-kaum Ba'alawi itu juga, kaum-kaum apa Askenazi yang dari Ba'alawi gitu loh. Betul, maksudnya Ba'alawinya itu sekarang itu yang mencoba untuk apa ya mendominasi
masyarakat, lalu ke depannya nanti mereka itu akan memegang kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan cara ya divide and impera itu. Coba sekarang bisa dilihat. Semua dikuasai, mereka coba dipasang pagar. Bagaimana caranya kiai ini mulai pelan-pelan di nomor 2 kan, bahkan nomor 3 kan, lalu mereka yang mengisi, mengambil alih ya di mimbar-mimbar. Nah, memang yang tidak diantisipasi oleh mereka itu ternyata muncul polemik nasab ini. Dan polemik nasab ini harus kita akui, ini akan meruntuhkan semua tujuan-tujuan dari yang sudah mereka bangun. Ini fakta. Bagaimana sekarang orang-orang ya terutama seperti kita itu yang menolak dengan keras setelah kita mengetahui isi-isinya. Ya sangat terpotret itu dari bagaimana mereka itu membangun satu wibawa itu dengan menggunakan kemuliaan, kesakralan, kesaktian dari nenek moyangnya yang konon katanya bisa matikan api neraka. Betul, makanya saya tadi kan bilang kita sejak era Ibu Megawati itu kita sudah menyuarakan tentang di dalam kepolitikan, cuman kan nggak ada respon, nggak ada gerakan sama sekali, padahal kita sudah gini. Makanya saya acungi jempol 1000 jempol sama Kiai Imad dengan dibahas nasabnya ini, jadi semuanya terangkat semua gitu loh. Itu dari nasab, politik, ekonomi itu berkait di negara kita ini. Nah, kenapa sekarang itu Pak Prabowo diancam? Karena di era Pak Prabowo ini yang berani mengungkap koruptor yang terbesar itu kan mafia migas internasional itu. Segitu banyak uang kita dikeruk. Ini saya mau tanyakan ini Mbak Rini. Jadi begini, mereka ini kan sudah terindikasi merapat ke TNI karena mereka tahu bahwasanya alat negara atau benteng terkuat negara adalah militer kan begitu. Nah, selama ini dari sekian alat negara yang dibutuhkan negara ini kan yang paling bersih setelah pasca era Gestapo ya, itu kan militer. Bahkan di kepolisian itu tidak ada pemutihan. Kalau di militer kan ada pemutihan. Dalam hal ini orang di luar etnis pribumi itu seakan-akan susah untuk masuk. Bahkan etnis Tionghoa itu hampir nggak ada yang di militer kan. Militer TNI maksud saya, bukan Polri. Iya. Nah, tetapi terakhir ketika entah tahun berapa kemarin sebelum Pilpres itu kan sempat viral ada seorang keturunan kewarganegaraan kelahiran Perancis kalau nggak salah. Siapa itu, lupa namanya itu. Itu kan sempat viral. Kok bisa masuk TNI, bahkan sempat diwawancarai sama Gatot Nurmantio atau siapa. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau mungkin Bu Rini tahu background dari siapa prajurit yang masuk itu sebenarnya rasnya itu Yahudi. Nah, Mbak Rini tahu itu ya? Itu kan backgroundnya Yahudi. Saya tahu. Makanya kenapa orang ingat namanya dulu. Makanya kenapa sejak di eranya Pak SBY, Anies itu kan nempel-nempel terus. Dia tuh yang akan membocorkan pertahanan militer negara kita. Dan Anies itu bukan WNI. Itu udah lama kita paham. Alhamdulillah kemarin udah terangkat juga masalah kewarganegaraan mereka. Itu sebenarnya kita udah angkat lama itu. Alhamdulillah dari lewatnya Kiai Imad semua jadi terangkat gitu loh. Benar-benar saya bangga sama Kiai Imad. Benar. Jadi semua keangkat semua. Itu semua dari mereka. Jadi sejak di eranya Bu Megawati itu banyak kaum Askenazi, Yahudi itu masuk di kepemerintahan kita. TNI, polisi, itu kan mengacaukan semua, bikin hoak-hoak, berita hoak. Jadi masyarakat Indonesia yang nggak paham politik akan termakan provokasi itu gitu loh. Mereka tuh tugas, makanya kenapa ya? Seperti yang Bang DZ bilang tadi tentang keagamaan masalah nasab ini. Memang saya kan nggak dari awal kan nggak ikutin di nasab, cuman di politik. Nah, sejak diangkatnya Kiai Imad saya baru masuk kan, baru ngikutin nyimak gitu. Terus saya kaitkan, oh benar juga ini. Berarti dari terbongkarnya ini dari Kiai Imad udah mengangkat tentang keagamaan itu. Gitu loh. Ini sebenarnya udah lama Indonesia ini. Ini Indonesia itu belum merdeka, kita masih dijajah. Nah, sekarang ini kenapa Indonesia semakin rame begini? Masalah politik, masalah kenegaraan. Padahal Pak Prabowo aja udah ngirim TNI kita di Palestina untuk membela sana. Itu negara kita tuh diakui loh, kekuatan ke TNI-nya internasional. Diakui loh.
Nah, disitulah kita itu mau dijebloskan, mau dijatuhkan. Ayolah masyarakat Indonesia jangan sangat bodoh-bodoh kena provokasi gitu loh. Karena mereka tuh bayar juga gitu. Dia berani keluar uang karena dia mafia internasional. Itu si Soros itu kan dulu yang jatuh, yang nginiin menggerakkan 98 itu kan si Soros juga itu. Itu internasional juga itu. Oh iya, betul kalau si Soros itu. Itu tuh Makanya porosnya. Terus yang di makanya Amin Syria, Rais di sesama Syria itu segala macam itu kan dia. Di negara-negara minyak itu perangnya itu di belakangnya dia Soros itu. Itu kan Yahudi Askenazi si Soros itu. Gitu loh. Gaddafi sampai dibunuh itu kan dia juga. Tahun 2011 kalau nggak salah. Itu saya di Yunani itu. Apa Syria itu juga mereka itu. Jadi ayolah, kalau si Syria itu kan alasannya kita bela negara kita, jangan sampai negara kita direbut sama mereka. Mereka tuh nggak punya negara. Berusaha menguasai Indonesia. Indonesia itu tanah waliullah, Gemah Ripah Lojinawi. Isinya dunia kita ini, Indonesia ini banyak banget. Mereka itu ingin mencakup, mau menguasai semua isi bumi kita. Ayolah jangan jadi orang gimana ya? Jangan jadi orang munafik lah di negara kita sendiri, dijual sama mereka dengan omong-omong, dengan ini. Ayolah sadarlah, ini kita dijajah loh kita. Kalau kita, masyarakat kita tuh nggak bisa sadar, kita bisa jadi kayak negara-negara lain. Si Mesir aja kena loh, Mesir aja kena di